Jadi bangun jam 4 pagi setiap hari kirim koran supaya bisnisnya jalan karena uangnya masih kurang. Karena bawa Julia, bawa anak-anak, saya kelihatan orang-orang jualan di samping jalan. Saya mau kasih tahu sama anak saya bilang adalah, I started there. Seperti waktu saya di New York, when dalam 3 bulan, saya ditendang keluar, saya diancam masuk penjara karena you bilang, you tukang onar di sini. Dari sana kemudian kita tahu bahwa adalah ternyata kalau kita beli license, saya punya kemampuan untuk bisa mengekspansi bisnis kita. Atau zaman kita sekarang namanya bukan ekspansi, scaling the business. So dari satu tempat dalam satu hari saya buka di 13 lokasi all over New York. Nah, see, I didn't pay attention on biasanya orang-orang yang sudah berani buka 13, 50, 100 itu adalah orang-orang yang punyanya adalah food stall. Jual hotdog, jual pretzel, jual, minuman, But I'm not good at it. This is what I'm good at. My source nggak bisa di copy paste sama orang lain karena nobody wants to copy paste you. We were a 20-year-old kids, dari Asia Tenggara, nobody knows who you are. Ya udah, so everybody is giants, and kita semuanya semut. And we use that into our full advantage. Cari siapa lagi source-nya? Saya cari orang-orang Indonesia yang pindah ke Amerika, yang Inggrisnya bagus, yang adalah tentu kaum Hawa, dan kemudian mereka juga atraktif. Saya you bantu saya. Berarti sekarang saya jadi apa? Saya jadi, I decided to make myself a bouncer. Karena I have a lot of young girls in my employment. 13 lokasi, I have to make mereka sure that yang jualan? Mereka yang jualan. Jadi bayangkan istri, pacar saya, pacar saya yang bikin perhiasan, dari desain sampai production, saya jadi manajernya, dan saya jadi trainernya, dan saya ngajarin, saya jadi kulinya, saya setir mobil, jadi sopirnya, kita angkat barang, and then the business just keep on growing. Ini masih dibuka meja-meja seperti kayak tadi, tapi di 13 lokasi. 13 lokasi di hari yang sama. Wow. Berarti David yang nganterin barangnya. Oke, di tempat ini, go ahead. Kamu di tempat ini, kamu di tempat itu, dan you. Of course. Oh iya. Of course. Wow. And it's actually more than that. They are people. They are. You gotta imagine this, man. I was only 22 years old. I was very young, and that is, by the way, after September 11. Jadi New York ekonominya tanking. Right. So sekali lagi, it's a real blessing. You know why it's a real blessing? Because kalau tidak ada September 11, semua orang jualnya besar-besaran, bagus-besaran. Kita adalah anak kecil yang tidak dianggap. Pada saat September 11 terjadi, sama seperti di Indonesia dan di seluruh dunia, you heard a lot of stories di mana mereka yang sudah sukses sebelum COVID-19. Mereka bilang begini, Fit, bisnis gak bagus, Fit. Saya tanya, maksudnya perusahaannya Anda lagi merah, lagi berdarah-darah? Dia bilang, enggak. Jadi maksudnya gak bagus gimana? Dia bilang gini, Fit, bisnis gua kalau sebelum 2019 satu hari seumpamanya bisa 10 juta. Dia bilang gitu. Kalau sekarang 3 juta. You see? Because of September 11, 2001. Kita mulainya dari $200. Satu hari penjualan $200, saya rasa saya orang paling kaya di dunia. $200 itu dikalikan dengan Rp15.000, Rp20.000 di tahun itu. That's a lot of money. Kita orang Indonesia. Alright? Jadi saya pikir $200. So all I know is like I go from $200 to $2,000 to $20,000 per store, and then now I got 13 of them. And occasionally making like 24 of them, I feel like I'm like the most successful businessman in New York. You gotta hail Caesar to me, man. I'm like that good, Tapi untuk teman-teman yang lain, dia bilang gini, halo, lu gak ngerti lu. Zaman dulu, kita bisa 20 kali lebih bagus dari itu. And because of that, we keep on going up, they keep on going down. 2-3 years later, when September 11 crisis is finally over, we are on the top of the mountain. Now they all are like, lu mah pasti hoki. Nah kalau orang Indonesia, waktu mereka tahu keluarga saya bilang, ya gampang lu ngomong, Fit, lu anak orang kaya. Nah, and so it's always perspective. And with all due respect, 20 years later, saya masih punya teman yang sampai hari ini, literally, saya beberapa tahun yang lalu saya pergi ke kota New York. Karena bawa Julia, bawa anak-anak, saya kelihatan orang-orang jualan di samping jalan. Saya mau kasih tahu sama anak saya bilang adalah, I started there. So I brought my kids. You know what?
20 years later, Mer, I still have friends there. Now he got grandkids and he's still there. Okay, sebagai perbandingan, 15-20 years later, this is where we are now. So you see, it's not because you lahir di keluarga seperti apa. It's not because you lahirnya di kota Jakarta, metropolitan city di Medan, di Indonesia, atau you come from a kampung. It doesn't really matter. It doesn't matter if you have network or not. It doesn't matter if you have $1 million here or you have $1 million rupiah here. It doesn't matter. It doesn't matter. It matters kalau kita punya perspektif yang benar tentang hidup kita. The moment you have that perspective, and it's the reason why I always enjoy our conversations, because I don't have to explain myself. Saya nggak usah minta maaf untuk cara pandang saya, because cara pandangnya Mary dan cara pandangnya saya, ya kita memang lihatnya caranya sama. Gitu. And I think that for yourself, and that's the reason why you are Mary Riana, and that's the reason why Mary ada di tempat di mana hari ini Mary berada. Thank you. And that's exactly, makanya saya selalu bilang ya bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi, tapi 90% tentang bagaimana kita menyikapi. So how we see things, how we view things, itu ya that's the one that makes the difference. Gitu. Dan ketika tadi mendengar dari cerita David, it brings me to my memory lane. Jadi kalau tadi David bilang di New York, di jalanan, dan sekarang kalau David look back dan kembali ke New York, biasa suka ngeliat, oh dulu papa di sini nih, di jalan ini gitu. It reminds me, karena sometimes cerita kita agak mirip ya, cuma waktu itu David in New York, me in Singapore, struggling. Dan kalau dulu David buka meja dan jualan di situ, waktu dulu mejanya saya bukan di meja tapi saya pakai papan survei dan di halte bus stasiun MRT. Ya itu I'm just approaching people, selling things and so on and so forth. Jadi ketika setiap kali saya kembali ke Singapura, terus saya jalan dan lewatin bus stations, MRT stations, terus ada people yang lagi do prospecting, bagiin brosur, itu saya selalu kayak wow, I've been in your shoes. Dan ya sama, saya bilang sama anak saya, dulu mama nih kayak gini nih. Gitu. Tapi itu yang membuat kita appreciate what we have. Dan membuat kita juga bisa mengerti bahwa setiap orang pasti punya prosesnya. Dan kalau kalian semua sekarang para entrepreneur yang juga mungkin saat ini banyak orang mungkin gengsi ya, waduh yang lain bikin entrepreneur kayaknya keren-keren dapat investor, saya baru jualan doang. It's not a doang ya, karena we all started from somewhere kan. That's right. You know, pertama kali saya jadi investor, Mer, I give my business card, you know, sovereign capital via venture capital, gitu ya. Terus orang tanya sama saya gini, Fit, kantornya di mana? Saya bilang, kantor. Kami cuma bertiga, masa pakai kantor sih? Gitu. Terus saya literally ajak Mer pergi ke sebuah venture capital yang tentu saya juga akan sebutkan namanya. Basically dia punya kantor itu 2 lantai di tengah-tengah gedung. Oke, dan di lobbynya Mer punya air mancur tingginya 2 lantai. Wow. Okay. And then my friend said this to me, say like, Fit, ini baru namanya jadi visi. And I thought to myself, kalau uang kita bikinin air mancur itu, ya there goes all the money. Terus saya mau invest di mana gitu. Jadi for the second time we are kind of like an underdog. You know, pulang ke Indonesia dari New York setelah hampir 13 tahun pulang ke Indonesia, kita bangun bisnis. Yes, nama kita venture capital, tapi with all truth, we were pemain ikan teri. Kita fundnya kita jauh lebih kecil daripada teman-teman yang lain. And then, so again, you know, hari ini di tempat di mana kita berada, tadi Mary tanya tentang perusahaan-perusahaan kita udah punya hampir 70 perusahaan. You know, they're doing well. That's what I will say. They are doing well. Doing very well. Ya, dan juga kalau khususnya di Amerika Serikat sama company di GoTBK, you know, again, one more time to what you just said, it's not about starting point. You know, kita punyanya sekian banyak, makanya kita bisa mencapai kesuksesan. And as a matter of fact, I like to joke with my friends and I say like, kalau orang dikasih $1 juta, terus dia bisa bikin revenue $1 juta, itu kan sebetulnya saya kok punya keyakinan anak saya kalau umur 20 tahun, saya karena anaknya David gitu, saya kalau dia $1 juta, saya rasa dia juga pasti bisa bikin income $1 juta. Bukankah yang harusnya kita menjadi aspirasi kita adalah
kita mulai di mana kita berada. Some of us mungkin mulai dengan 10 juta rupiah, mungkin some of us mulai dengan 1 miliar rupiah. Tapi dengan di mana kita berada, terusan kita bisa membangun $1 million revenue, $1 million company. I think that even though today my size is no longer $1 million, but when I meet those people, I tip my hat off. Saya bilang adalah good job. Itu baru namanya hebat. Yeah. Gitu. Nah sekarang kalau sudah 1 juta US dollar, udah 2 juta US dollar, udah 5 juta US dollar, then you say, saya butuh uang untuk grow my company. Now I say, that's why I'm in business. Gitu. Tapi bukan, kalau bahasa jokingnya saya adalah, Fit kasih gua 1 juta dong. Kenapa? Karena saya mau bikin revenue 1 juta, saya. Ngapain lu pakai uang gua? Iya. Minta dari bapak lu aja. Gitu, because I'm not your dad. I'm not your sugar daddy. So you go ask from your dad. Right? Uang sekolah. Kalau dari uang saya am an investor. Gitu. And I think my prinsip itu dibangun berdasarkan karena seperti Mary juga, karena kita punya kehidupan sebagai entrepreneur yang dimana we did not have that privilege. Atau saya mau ganti bahasanya, I had the privilege untuk bangun bisnis-bisnis saya literally dengan nothing, dengan pinjam meja dari teman, dengan kirim koran jam 4 pagi supaya bisa dapat income 1 bulan $1.600 US dollar. Untuk apa? Untuk bayar uang sewa sedikit, tapi most of them 80% untuk apa? Untuk supaya bisa financing bisnis kita. Jadi bangun jam 4 pagi setiap hari kirim koran supaya bisnisnya jalan, karena uangnya masih kurang. Iya, betul. Kan you need the cash flow kan, namanya juga jualan kan, trading. Iya. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan nih, karena dari tadi David cerita dari entrepreneur, after that then you pivot into menjadi investor. Mungkin itu dulu deh. Kenapa dari New York balik lagi ke Indonesia dan kenapa jadi entrepreneur, jadi investor? Once again, I think there is the word I'll use is there's a defined appointment. Tahun 2007 saya exit perusahaan yang tadi saya jualan di samping jalan itu. Jewelry itu ya. Akhirnya tahun 2007 dibeli sama orang, jadi saya ada exit dari perusahaan itu. Nah pada saat itu saya baru menikah, saya baru punya anak, jadi saya bilang sama istri saya yang juga adalah pacar saya by the way ya saya sekarang. Kemudian saya bilang ya udahlah kita ambil setengah tahun 1 tahun kita. Dulu kita pacaran tuh nggak pernah pacaran. Jadi kalau 1 bulan bisa pergi nonton barengan berdua, itu namanya udah pacaran. Karena pacaran tuh adalah apa? Jualan. Ini imagine 1 jadi 13 toko, kita punya 60 full timer. It's a full time job. Dan kan saya masih bikinin semua. And we were still students too. Jadi kita masih kuliahan sambil bangun perusahaan, jadi we gak ada waktu untuk pacaran. Jadi pada saat kita udah punya anak, kita bilang ya udahlah kita honeymoon juga belum kan ya. Ya udahlah kita sabbatical, kita ambil setengah tahun. So we have a little bit of money, we say like okay, now it's time to enjoy. Jangan nanti umur 80 tahun baru mau enjoy. Saya bilang udah kita enjoy. Nah, pada saat itu kebetulan adik saya menikah. Jadi saya pulang ke Jakarta dan kemudian pada saat kami menghadiri pernikahannya saya bertemu dengan beberapa orang dan kemudian singkat cerita saya diajak ke Batu. Ke Malang, iya. Nah, saya pergi ke satu mall di situ, saya lupa namanya apa. Tapi mall itu penuh sekali, ngantri, mau masuk mobil tuh saya lihat, aduh, dan orang banyak gitu, cari parkiran susah sekali. Akhirnya saya jalan di mall tuh, saya lihat di sini jualnya gak sebut brand, jadi pokoknya toko A yang saya sebut pasti semuanya tahu. Sebelahnya toko B, sebelahnya toko C, sebelahnya toko D, sebelahnya toko E, toko F. Oh, oke. Terus saya pergi ke mall sebelahnya. Seperti di Indonesia ya, mallnya bisa sebelah-sebelahan ya. Saya pergi ke mall sebelahnya. You know what? Toko A, toko B, toko C, toko brand D. yang sama ya, duplicate aja. Tapi mall 1, rame soro. Mall B, wait a second. Something is missing. Iya. Sekali lagi, yang saya bilang ini yang David bisa. Saya tuh kayak, wait a second. Toko A, toko B, toko C, toko D. Toko A, toko B, toko C, toko D. Ini rame sampai berjubel-jubel. Loh ini kok gak ada orang? Iya. And I thought to myself like, there's an opportunity deh. Apa yang membedakan? I said, gua bisa jadi mall management company kayak gini. Jadi dari jalan-jalan. Akhirnya satu kota Batu ada nggak ada 6 atau 7 mall. Saya pergi ke semuanya. Ternyata cuma satu mall ini yang ramenya kepala tanggung, yang 5 kagak. So I went home, I told my dad, saya Pak, kita bangun mall management company. Oke. So dari situlah kemudian saya menyadari bahwa
saya sekali lagi merasa di-privilege. Lahir di tahun 80, tahun 98 kena krisis di Medan, tahun 2001 kena krisis di New York. Waktu saya kembali 2007-2008, everywhere I look in Indonesia. From then on, I travel to Aceh, I travel to Lombok, I travel to Jogja, I travel everywhere. Everywhere I go, I say like, whoa. I say like, oh my God, ini bisnis ada di mana-mana. Yeah. And then I suddenly realize something. Saya fast forward ke hari ini. Is that small business kita di Indonesia, kategorinya itu adalah cuman revenue kira-kira 250.000, 300.000 US dollar in revenue per tahun. You go to America, definisi small business, average revenue mereka setahun adalah 5.4 million US dollars, and that's 2020 last year during COVID. Itu small businessnya mereka, saya itu seperti namanya itu. Usaha kecil. Usaha kecil, oke. Dan di situ pada saat di tahun 2008 itu saya menyadari bahwa adalah ada begitu banyak hal yang I take it for granted karena saya punya orang tua, saya punya orang-orang yang percaya sama saya waktu saya umur belasan. Imagine saya umur belasan masih anak remaja, saya mau bangun bisnis, saya mau bikin yogurt, saya mau apa aja yang mau dikerjain. Papa mama saya tuh bawaannya yang kayak ya udah oke. Yang gagal banyak soalnya. Tapi buat dia adalah buat mereka 10 juta, 20 juta, saya it's okay. Kayak uang sekolah. Sadar atau tidak disadari, dan itu waktu saya kembali tahun 2008 saya menyadari bahwa di Indonesia so many things that I take for granted saya anggap adalah ini mah normal lah, lihat begini bisa bangun, itu kan biasa-biasa aja. Ternyata di Indonesia itu bukan biasa-biasa, itu luar biasa. Nah tapi tentu dari situ saya perlu meyakinkan istri dan anak saya dan partner-partner saya di Amerika bahwa saya mau pulang ke Indonesia. And so what I came out to see is that that there is a new $1 trillion economy in Indonesia that is in the making. Amerika Serikat, Indonesia, 320 juta penduduk, 270 juta penduduk. Dari Sabang sampai Merauke dan dari San Francisco sampai ke New York, Indonesia lebih panjang daripada Amerika Serikat. Amerika adalah negara dengan tanah terbesar. Indonesia adalah negara maritim terbesar. Kita punya jumlah pulau terbesar. Itu adalah asetnya kita. Itu adalah ekonominya kita. Tetapi ekonomi Indonesia hanya mere 1 triliun US dollar. Amerika Serikat adalah 22 triliun US dollar. Half empty, half full, right? Buat saya adalah kita, oh my goodness, kita masih punya 20x growth in our future. Nah, maka di tahun 2008 saya berpikir bahwa adalah kita perlu kembali ke Indonesia menjadi bagian daripada cerita pengembangan kelas menengah di Indonesia. That is the vision. Kalau saya bisa menjadi bagian daripada cerita pertumbuhan daripada kelas menengah di Indonesia, I believe bahwa kita bisa membawa dampak yang besar buat negara kita. Itu A. Tapi yang kedua adalah saya percaya bahwa bisnis apa aja, asal itu visinya, itu akan mengakibatkan keberhasilan atau prosperity buat whatever business that I choose. Tapi tentu as the history records, bisnis saya menjadi seorang venture capital, di mana berinvestasi di perusahaan-perusahaan startup atau tech based company. That's the reason why we come back to Indonesia. Jadi satu impact, satu lagi adalah tentu secara ekonomi also making sense. Oke. And then not just as an investor, tapi kan karena visionnya David tadi kan, maksudnya yes memang ada beberapa bisnis yang memang bisa, tapi kan sebenarnya ada juga beberapa bisnis yang memang butuh dibantu, and that's also the reasons why you go into a business leadership coach. Yep, that's right. Yeah. It's more than that, right? Usaha kecil di Indonesia, I'm sure you heard this before. A lot of people have heard this before. Ada yang bilang 50 juta, ada yang bilang 70 juta. But what we have di Indonesia today is that we have quantity, tapi kita tidak memiliki kualitas. Menurut saya, mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan daripada yang sedang mendengarkan kita bicara. Saya tidak mencoba untuk menyinggung siapa-siapa. Tapi kenyataannya adalah 250.000 US dollar in revenue dibandingkan dengan 5,4 juta US dollar in revenue, itu sangat menggelitik saya. Jadi walaupun secara sebagai Sovereign Capital, sebagai managing principal, saya I'm a proud Sovereign Capital, saya sangat bangga dengan CEO saya, but I can only be a part of that 70 perusahaan dan gak semuanya di Indonesia. I said more no to a lot of investment opportunity di Indonesia compared to saying yes. Sehingga 5 tahun yang lalu saya sembayang, saya berpikir, dan saya ngobrol sama istri saya, dan saya bilang adalah yang mengganggu hati saya
bukan berapa banyak unicorn lagi yang akan lahir di Indonesia. Yang mengganggu saya adalah berapa banyak juta usaha kecil dan menengah di Indonesia yang will never hit that $5.4 million in revenue. So I ask my wife, saya bilang adalah, kalau semuanya saya mau ganti haluan, kamu keberatan nggak? Tapi we're leaving a lot of zeros on the table. Karena kalau 5 tahun yang lalu sampai 5 tahun hari ini, saya terus fokus melakukan sovereign capital, I'm confident I'll make a lot of zeros. But I feel like I don't want to make more zeros. I want to make sure that kita bisa melihat ada berapa banyak orang-orang yang kemudian bisa bilang begini nih, I have built my first $1 million company. Seperti waktu saya di New York, when dalam 3 bulan saya ditendang keluar, saya diancam masuk penjara karena you bilang, you tukang onar di sini. You know, I want to ciptakan orang tukang onar di Indonesia. You know, saya mau orang-orang yang bisa bilang adalah, gue mulai dari pedagang kaki lima jual di samping jalan, and I built my first $1 million company. And that has been an inspiration. And buat saya adalah, saya yakin dengan seluruh pengetahuan, pengalaman, dan wawasan saya bahwa saya bisa menjadi bagian daripada bukan 70, tapi ratusan dan ribuan dan mungkin puluhan ribuan perusahaan yang dimana mereka bisa katakan adalah I have built my first $1 million company. That is an inspiration for me. Dan yang mengakibatkan 5 tahun yang lalu kami memutuskan untuk melakukan pivot, walaupun dunianya tetap sama, bisnis, berhubungan dengan bagaimana mengskalakan bisnisnya mereka, all those sort of things. But pindah sedikit menjadi perusahaan-perusahaan yang disebut di Indonesia sebagai UKM. Menurut saya ada banyak yang kita bisa kerjakan. And I think that's the reason why finding you not only just as a friend, tapi juga bisa rame-rame melalui kita bisa menginspirasi dan bisa mudah-mudahan memberikan petunjuk, ya kalau boleh saya katakan petunjuk untuk teman-teman bisa mendapatkan itu. That's the dream, and that's why pivot saya yang ketiga dari entrepreneur menjadi investor dan sekarang menjadi coach. Lebih daripada sekedar cuma bilang begini, wah kalau perusahaan kami besar, kan kami bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak orang. Well, it's more than that. Bisnis itu adalah ilmu pengetahuan. Setelah Anda ngerti ilmunya dan tahu menggunakan ilmunya, sekarang bisnis baru berubah menjadi sebuah artwork. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,